Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin laut bertiup pelan menyapu kampung nelayan kecil di pesisir Sumatera Barat. Di sebuah kubu kreyot yang berdiri miring di tepi pantai, seorang wanita tua sedang duduk memintal benang sambil memandang jauh ke arah laut. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Ia adalah Mande Rubayah, janda tua yang hidup sebatang kara, mengandalkan harapan dan doa untuk anak semata wayangnya yang telah lama merantau, Malin Kundang. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, burung camar beterbangan di langit, anak-anak bermain di pasir, dan perahu-perahu nelayan baru saja kembali dari laut membawa hasil tangkapan. Tapi bagi Mande Rubayah, semuanya terasa hampa. Setiap pagi, ia duduk di dermaga yang telah mulai lapuk dimakan usia, menatap lautan luas seolah sedang menunggu seseorang. "Malin, kau janji akan kembali. Ibu masih di sini, nak," gumamnya lirih. 20 tahun lalu, Malin adalah anak laki-laki yang cerdas dan tampan. Meski berasal dari keluarga miskin, ia tumbuh penuh semangat. Ia membantu ibunya berjualan kue di pasar sejak kecil, sering mengantar pesanan ke rumah-rumah orang kaya. Malin tumbuh dengan tekad besar. Ia tak ingin hidup miskin selamanya. Suatu malam, saat angin barat membawa kabar dari para pedagang yang datang dari seberang, Malin pulang dengan mata berbinar. "Bu, izinkan aku ikut kapal dagang besok. Mereka akan menuju negeri yang jauh. Aku akan cari uang, cari ilmu, dan suatu saat aku akan pulang membawa keberuntungan untuk kita." Mande Rubayah terdiam. Tangannya berhenti menenun. Ia tahu saat itu akan datang, tapi hatinya tak siap. "Malin, dunia di luar sana tidak seindah laut yang tenang. Banyak badai, banyak gelombang besar. Ibu takut." "Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku janji. Aku akan kirim kabar setiap bulan. Dan suatu hari, ibu akan tinggal di rumah besar dengan halaman luas. Tidak akan ada lagi suara tikus dari atap reot kita ini." Mande Rubayah memeluk anaknya erat, seolah pelukan itu bisa menghentikan waktu. Keesokan harinya, seluruh kampung berkumpul di dermaga. Malin mengenakan pakaian lusuh terbaik yang dimilikinya. Di tangannya hanya ada sebungkus nasi, sepasang sandal anyaman, dan selembar doa dari ibunya. Perahu kayu besar itu perlahan meninggalkan dermaga, membawa Malin menuju dunia yang asing. Suatu malam, di tengah sunyi dan debur ombak, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Malin datang mengenakan pakaian mewah, menunggang kuda putih, disambut oleh orang-orang kampung dengan sorak-sorai. Tapi ketika ia hendak memeluk anaknya, Malin membalikan badan dan menjauh. Mande Rubayah terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. "Malin, kau baik-baik saja dimanapun kau berada. Ibu tetap menunggu." 2. Di bagian lain dunia, di pelabuhan kerajaan yang megah dan penuh kapal dagang dari seluruh negeri, seorang pria muda sedang berdiri di dek kapal besar berlapis emas. Ia mengenakan jubah panjang dan cincin di setiap jarinya. Wajahnya bersih, dagunya terangkat tinggi. Dialah Malin Kundang, yang kini menjadi saudagar kaya raya, suami dari putri bangsawan dan pemilik armada dagang terbesar di negeri itu. Tapi di hatinya ada satu tempat yang tak pernah ia kunjungi kembali. Kampung halamannya. Ia menyembunyikan masa lalunya dalam-dalam. Ia malu pada akar hidupnya. Ia takut jika dunia tahu bahwa dirinya hanyalah anak seorang janda miskin dari kampung nelayan terpencil. Namun, takdir tidak bisa dilupakan. Sebuah perjalanan bisnis akan membawanya kembali ke tempat asalnya, ke kampung yang telah menunggu 20 tahun lamanya. Dan di ujung dermaga yang tua, seorang ibu masih setia menenun harapan.
untuk seorang anak yang bahkan tak yakin akan mengenal wajah ibunya. Langit sore mulai meredup, warna jingga menyelimuti ufuk barat. Mande Rupayah duduk di atas tikar pandan di dermaga, seperti biasa, menatap laut yang luas. Ia sudah tidak bisa menghitung berapa tahun telah berlalu sejak Malin pergi. Rambutnya memutih, tangannya keriput, namun dalam hatinya masih menyala satu keyakinan. Anaknya akan kembali. Hari itu, laut tampak berbeda. Burung-burung camar berterbangan dengan riuh, dan dari kejauhan tampak sebuah kapal megah mendekati pelabuhan. Bukan kapal biasa, tapi kapal dagang besar dengan tiang layar tinggi dan ukiran emas di sisi-sisinya. Anak-anak kampung berlarian menuju pantai. Orang-orang tua berdiri di tepian memandang takjub. Siapa itu? Tatanya kapal dari negeri seberang. Pemiliknya kaya raya. Datang bersama istrinya yang cantik seperti putri raja. Mande Rupayah ikut berdiri. Napasnya tercekat. Entah kenapa hatinya bergetar. Ia memicingkan mata menatap sosok pria muda yang berdiri gagah di dek kapal. Sosok itu tinggi, berkulit bersih, mengenakan jubah mahal. Di sisinya, seorang wanita anggun berselendang sutra. Tangan Mande Rupayah gemetar. Ia mengenali cara berjalan itu. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali matanya. Wajah yang dulu digendong, dipeluk, disuapi bubur, dan dibasuh air mata. Malin, anakku, bisiknya lirih. Orang-orang kampung bersorak menyambut tamu agung. Malin melangkah dengan dada terangkat. Istrinya menggandeng lengannya, dan para pengawal mengiringi dari belakang. Penduduk memberi salam, menawarkan buah tangan, dan menyambut dengan lagu tradisional. Di tengah keramaian itu, Mande Rupayah berlari kecil mendekat. Sandalnya terlepas, bajunya berkibar diterpa angin. Malin, nak, kau pulang juga anakku. Semua terdiam. Malin menghentikan langkahnya. Ia memandang wanita tua yang lusuh dan berdebu, berdiri di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Anakku, ini aku, ibumu, Malin. Sejenak, dunia seolah membeku. Malin menatap lama. Ia mengenali wanita itu, tapi di belakangnya, istri bangsawannya menatap penuh curiga. Para pengawal memegang gagang pedang. Orang-orang kampung menanti reaksi sang saudagar. Malin menoleh ke istrinya, lalu kembali menatap ibunya. Tapi tidak ada kehangatan di matanya. Maaf ibu, saya tidak tahu siapa Anda. Suara itu tajam, datar, seperti pisau. Orang-orang kampung mulai gaduh. Beberapa berusaha mendekati Mande Rupayah untuk menenangkannya. Tapi ia terduduk di tanah, tangisnya pecah. Dada tuanya bergetar menahan sesak. Di hadapan banyak mata, Malin Kundang menolak ibunya. Ia berpaling dan melangkah kembali menuju kapal. Membiarkan ibunya terisak di pasir pantai. Malam itu, laut menjadi gelap. Awan menggulung hitam. Petir menyambar di kejauhan. Mande Rupayah masih terduduk di tempat yang sama. Bibirnya bergetar mengucapkan doa. Namun kali ini bukan doa penuh harapan, melainkan ratapan yang dilontarkan ke langit. Ya Tuhan, jika dia benar anakku, dan dia telah tega mengingkari darahku, maka tunjukkan padanya apa artinya air mata seorang ibu. Angin menggila, ombak naik menghantam dermaga. Orang-orang mulai berlari pulang, menutup pintu dan jendela. Tapi di lautan, kapal megah Malin Kundang belum sempat berlayar pergi. Petir menyambar tiang kapal. Gelombang naik mengangkat badan kapal dan menghantam batu karang.
Dari kejauhan terdengar jeritan yang mengiris malam. Malin berusaha kabur, tapi angin menggulingkan segalanya. Kapalnya patah. Para awak berlarian. Sang istri menjerit, namun semua ditelan badai. Malin terlempar ke daratan. Ia merangkak di pasir, mencoba bangkit. Tapi tiba-tiba kulitnya mengeras. Jarinya berubah dingin. Lututnya tak bisa digerakkan. Ia berteriak, memanggil nama ibunya. Namun sudah terlambat. Tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Tangan terjulur. Mulut terbuka memohon ampun. Tapi kutukan sudah turun dari seorang ibu yang hatinya dihancurkan oleh anak yang dilahirkannya sendiri. Fajar menyingsing dalam keheningan yang ganjil. Ombak yang semalam mengamuk kini surut, meninggalkan jejak kehancuran di tepi pantai. Penduduk kampung pelan-pelan keluar dari rumah mereka, menyusuri puing-puing kayu kapal megah yang hancur berkeping-keping. Pasir masih basah oleh air laut. Angin membawa bau garam yang tajam, bercampur dengan bisikan-bisikan ketakutan. Dan di ujung dermaga berdiri sebuah batu. Tidak sembarang batu. Bentuknya menyerupai seorang pria yang sedang berlutut. Tangan terulur ke depan dan wajahnya menengadah seperti sedang menjerit. Anak-anak kampung hanya bisa menatap ngeri. Orang dewasa berbisik-bisik menyebut satu nama. Malin Kundang. Benar kata Mandirubaya. Dia memang anaknya. Dan benar pula kutukannya. Malin telah menjadi batu. Di gubuk tuanya, Mandirubaya terbaring lemas. Tubuhnya menggigil, suaranya parau. Perempuan tua itu menatap langit-langit atap reyot yang meneteskan air. Ia telah kehilangan segalanya, harapan, impian, bahkan satu-satunya orang yang menjadi alasan hidupnya. Namun kini, hatinya kosong. Tidak ada lagi yang ditunggu. Tidak ada lagi yang ingin ia temui. Seorang tetangga datang membawa air hangat. "Mak, Malin sudah jadi batu di pantai." Mandirubaya memejamkan mata. Bibirnya bergerak lirih, seperti berdoa. Tapi tidak ada kebencian, tidak ada kegembiraan. Yang ada hanya kesedihan mendalam dari seorang ibu yang doanya dikabulkan terlalu menyakitkan. "Malin, ibu tidak pernah ingin melihatmu begitu, tapi luka ini terlalu dalam, nak." Hari-hari berlalu. Batu Malin Kundang menjadi tanda peringatan bagi seluruh kampung. Orang-orang dari desa lain datang, melihat, berziarah, dan menangis di hadapannya. Mereka percaya, itu bukan sekadar batu, itu adalah kutukan hidup. Bukti bahwa seorang anak yang durhaka pada ibunya akan menerima balasan dari langit. Namun semakin banyak orang yang datang, semakin berkembang pula cerita di balik batu itu. Beberapa mengatakan, setiap malam terdengar suara tangisan dari arah batu. Suara seorang pria yang menyesali perbuatannya. Kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti bisikan yang mengendap di telinga. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan sosok perempuan tua. Aku tidak membenarkan sikapnya. Tapi, apakah kutukan harus seramah ini? Tidak adakah ruang untuk penyesalan dan pengampunan? Malam itu, Damar bermimpi. Ia melihat Malin bukan sebagai batu, tapi sebagai anak muda berpakaian lusuh, berdiri di dermaga, menangis di hadapan ibunya. Ia mengulurkan tangan, namun ibunya berjalan menjauh,
membelakangi cahaya. "Bu, maafkan aku." Tapi suara itu hanya terpantul di langit. Ketika Damar terbangun, ia merinding. Pagi harinya, ia mendatangi gubuk Manderubaya. Tapi di sana hanya ada keheningan. Sang ibu telah tiada. Orang-orang menemukannya wafat dalam tidur, dengan senyuman tipis di bibirnya. Dan pada hari pemakaman Manderubaya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Batu malin yang selama ini kokoh mulai muncul retakan kecil di bagian kaki. Tidak langsung hancur, tidak lenyap, tapi perlahan-lahan mengelupas. Seolah alam pun mulai membuka pintu bagi penebusan. Sejak hari itu, legenda Malin Kundang tidak lagi hanya soal kutukan, tapi juga tentang pengampunan yang tertunda, tentang cinta yang rusak oleh luka, dan tentang seorang anak yang terlambat menyadari bahwa ibu adalah cahaya yang tak tergantikan. Hari-hari berlalu sejak kematian Manderubaya. Gubuk tuanya kini dibiarkan kosong. Ditumbuhi ilalang dan bunga liar. Namun setiap pagi, ada yang datang menabur bunga di depan pintu rumah itu. Damar, pemuda kampung yang tidak bisa melupakan mimpi tentang Malin dan ibunya sejak retakan kecil muncul di batu malin. Hati Damar menjadi gelisah. Ia merasa ada kisah yang belum selesai, sebuah pesan yang belum terungkap. Di kampung itu, nama Malin Kundang perlahan berubah makna. Dahulu, ia hanya disebut sebagai anak durhaka. Tapi kini, sebagian orang mulai bertanya lebih jauh. Kenapa Malin bisa seperti itu? Apakah ia sungguh-sungguh lupa pada ibunya? Atau dunia luar telah membuatnya membenci masa lalunya? Diskusi-diskusi itu mulai muncul di surau, di warung kopi, di ladang. Kisah Malin tidak lagi dilihat sebagai kutukan semata, tetapi sebagai pelajaran yang dalam tentang keluarga, tentang luka yang tak pernah disembuhkan, dan tentang pentingnya mengenang asal-usul. Damar memutuskan melakukan sesuatu. Ia mengumpulkan warga kampung. Ia berdiri di tengah lapangan dengan suara mantap. Kita sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang batu. Saatnya kita mengenang Malin bukan hanya dari kutukannya, tapi dari apa yang bisa kita pelajari darinya. Orang-orang terdiam. Lalu perlahan, satu persatu, mereka mengangguk. Hari itu, kampung mengadakan upacara kecil di pantai. Damar membacakan surat yang ia tulis sendiri di hadapan batu malin. Wahai Malin Kundang, mungkin engkau telah tersesat dan mungkin engkau menyesal. Tapi kami percaya, setiap manusia berhak atas pengampunan. Ibumu telah pergi dengan membawa air mata dan cinta, dan kami, anak cucu dari tanah ini, akan menjaga namamu dengan jujur, bukan untuk mengutuk, tapi untuk mengenang. Lalu, warga kampung bersama-sama menanam pohon kecil di sekitar batu itu. Mereka membangun taman sederhana dengan batu malin sebagai pusatnya. Di depannya dipasang papan kecil bertuliskan monumen penyesalan dan pengampunan. Kisah Malin Kundang. Tahun demi tahun berlalu. Kampung itu kini dikenal sebagai Kampung Kundang. Di bawah sinar matahari senja, bayangan batu malin memanjang di pasir. Kini, ia bukan lagi hanya simbol dosa, tapi juga simbol harapan. Mukti
bahwa dari kehancuran bisa tumbuh pengertian, bahwa dari air mata bisa tumbuh taman, dan bahwa warisan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada ingatan yang tak pernah dilupakan. Tamat.